Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita dengan kitab Kaifa amalahum an-Nabi SAW, seni berinteraksi ala Nabi SAW. Saat ini kita masih di dalam bab terkait sisi-sisi yang perlu kita teladani dari sifat-sifat mulia Rasulullah SAW. Pada kesempatan ini kita membahas sisi ketawaduan Nabi SAW. Nabi SAW adalah orang yang paling rendah hati dan sikapnya senantiasa menenteramkan setiap hati orang. Hidupnya bersahaja, tidak merasa spesial. Kana Rasulullah la yatamayyaz baina ashabi, adalah beliau tidak merasa spesial, tidak menspesialkan diri di tengah sahabat-sahabatnya. Ini adalah satu kriteria yang jarang sekali dimiliki oleh orang-orang hebat. Kalau orang tuh hebat biasanya ada perasaan hebat, sehingga akhirnya itu membuat sikapnya berbeda dari sebelum dia menjadi orang hebat. Tapi Rasulullah SAW manusia terhebat dan tidak merasa hebat sama sekali, dan itu terbukti dengan sikap-sikap beliau yang penuh dengan ketawaduan. Allah SWT berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, "Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin." Rendahkanlah sayapmu, lenturkanlah dirimu, berlaku lemah lembutlah engkau, kurang lebih begitu maknanya, kepada setiap mukmin yang mengikuti. Yaitu Allah SWT memerintahkan Nabi SAW untuk tidak angkuh, tidak pongkah, tapi tawadhu, lembut, penuh dengan sopan santun kepada orang-orang mukmin, baik yang kaya maupun yang miskin. Di antara bukti ketawaduan Rasulullah SAW adalah beliau senantiasa mengucap salam terlebih dahulu kepada anak-anak kecil. Dan ada seorang wanita kecil, ya anak kecil wanita yang memegang tangan Nabi SAW, lalu tangan Nabi SAW dituntun, dibawa ke sana kemari. Kok kita kan apa-apaan nih, bocil kan gitu. Beliau sendiri yang membetulkan sendalnya ketika putus, menambal bajunya ketika ada yang sobek. Beliau memerah susu kambing sendiri, duduk bersama orang-orang miskin. Beliau berjalan, beliau pergi untuk menunaikan hajat seorang yatim, seorang janda. Beliau selalu menjawab, selalu memenuhi undangan orang yang mengundangnya, walaupun untuk undangan-undangan yang sangat remeh. Beliau menjenguk orang sakit. Ketika ada jenazah, beliau juga ikut mengiringi, mengendarai himar. Kalau kayak kita mungkin motor CB lah sekarang, atau motor jadul gitu. Wa yujibu da'watal 'abd, dan menjawab dan memenuhi panggilan undangan dari seorang budak sekalipun. Ya Rab, ya Rab, urzuqna tawadu'an Nabi SAW, urzuqna ahwalan Nabi SAW. Satu sikap yang betul-betul menenteramkan setiap jiwa seseorang. Maka saya juga beberapa kali ya ketemu dan berkenalan dengan orang-orang hebat gitu. Nggak semuanya punya itu gitu. Walaupun kita juga harus tahu diri lah ya, orang-orang hebat, orang-orang penting itu mereka juga punya protokoler gitu. Mereka punya kesibukan yang sangat luar biasa. Kita juga harus tahu diri gitu. Cuman ada sikap-sikap orang itu apa ya, terasa meninggikan dirinya gitu. Walaupun saya pernah bilang ya, bahwa orang itu akan duduk dengan orang selevelnya, itu kita harus pahami juga. Jenderal nggak mau duduk sama prajurit, kurang lebih begitulah. Orang yang kantongnya 100 juta sama 100 M, susah dia mau duduk bareng.
Tapi adab Nabi itu nggak begitu gitu. Itu yang kadang-kadang saya bertanya gitu, apakah yang begitu itu benar? Ya nggak sepenuhnya benar gitu. Ya nggak sepenuhnya benar. Yang benar ya bersikap kepada semuanya dengan sikap yang bersahaja, yang sama. Tinggal nanti kalau mereka itu seumpama berlebihan dalam bersikap gitu ya, ganggu kita, jadi kemana-mana ngintilin kita, itu mungkin itu ada sikap yang lain. Tapi Nabi SAW itu udah apa ya? Udah nerima resiko itu semua gitu. Coba kan tuh tangannya dibawa kemana-mana, diajak jalan, diundang sama Arab Badawi, sumpama hadir cuman acara apa, sumpama makan pagi bareng gitu. Istimewa memang. Kalau kita nih udah besaran dikit, udah ngapain sih acara begitu, nggak penting banget. Itu berangkat dari ketidaktawaduan kita merasa hebat. Semoga Allah berikan ahwal Nabi SAW yang bisa itu. Dan tapi itu tadi emang harus mau repot. Ya kalau mau kayak Nabi harus repot, nggak bisa. Nanti kalau kita buka open house kepada semua orang, kita buka hubungan kepada semua orang, ya harus mau repot. Datang orang minta-minta, nanti datang. Nah itu yang mungkin orang nggak mau. Kalau Nabi SAW menerima semua keluhan umat dan betul-betul dijalankan. Itu dari segi ketawaduannya. Sekarang meneladani Nabi dari keberaniannya. Aduh, ini orang lengkap, luar biasa. Dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, ketika perang Badar berkecamuk hebat, kita berlindung kepada Rasulullah SAW. Padahal Nabi SAW dalam tekanan yang luar biasa hebat. Dan semua orang musyrikin berfokus kepada beliau. Tapi justru beliau orang yang paling tegar dan kita berlindung di balik Rasulullah SAW. Dan riwayat Sayyidina Bara bin Azib radhiyallahu anhu, beliau berkata, demi Allah, kami kalau perang berkecamuk hebat, maka kami berlindung di balik Rasulullah SAW. Sungguhnya orang yang benar-benar pemberani di antara kami adalah orang yang saat kondisi paling genting kita berlindung kepadanya. Dan itu Rasulullah SAW. Ya Allah. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu bercerita, Allah Rasulullah adalah orang yang paling tampan, orang yang paling dermawan, orang yang paling pemberani. Suatu ketika Madinah pernah ada satu suara yang menggelegar di satu malam. Akhirnya orang itu berangkat menuju sana, ke arah suara itu. Nah, pas orang-orang itu berangkat ke sana, Nabi SAW udah pulang. Orang baru berangkat, Nabi udah pulang. Nabi SAW naik kudanya Sayyidina Abu Talha, udah nggak pakai pelana lagi, saking buru-buru. Dan mengalungi pedang beliau. Sambil bilang pas dalam keadaan begitu, udah siap itu, kalau ada apa-apa udah siap tempur. Sambil beliau bilang, lam tura'u, nggak usah khawatir, udah aman, nggak ada apa-apa. Kemudian Nabi SAW bilang bahwa kuda yang saya pakai ini cepat sekali. Kata Sayyidina Anas, padahal sebelum dipakai Nabi ini kuda paling lelet gitu. Nah, ini maka kata Musannaf, ini adalah diantara bentuk mukjizat Nabi SAW. Beliau mengendarai kuda yang sangat lambat, yang sangat lesu, baliknya itu sudah menjadi bahar, jadi kuda yang sangat cepat yang nggak bisa lagi ditandingi kecepatan. Masya Allah, enak ya kalau kita begitu, kita punya mukjizat kayak Nabi. Kalau kita bisa punya mukjizat kayak Nabi, enak. Mobil kita itu Kia Carens rasa Alphard gitu. Enak. Masya Allah. Lengkap udah, ya berani, ya dermawan, ya tawadu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya.
keteladanan di dalam kedermawanan. Biasanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata adalah Rasulullah SAW orang yang paling dermawan, dan beliau akan jadi lebih dermawan ketika berada di bulan Ramadan. Dan tiap hari di bulan Ramadan Jibril datang kepada beliau untuk bertadarus dengan Nabi SAW. Dan sungguh Nabi SAW itu lebih dermawan melebihi angin yang senantiasa berhembus. Angin kan berhembus, mana ada angin berhenti. Walaupun kadang-kadang ada kan angin tuh redup, tapi tetap aja tuh ada gitu. Bukan nggak ada angin berhembus, ada itu. Walaupun kadang-kadang hembusannya nggak terlalu kuat gitu. Nah Nabi itu lebih dari itu, berarti kan, Insya Allah. Misalnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu beliau berkata Nabi SAW tidak pernah diminta sesuatu apapun lalu bilang enggak. Pecinya buat saya ya. Mohon maaf nih. Nah, makanya beratnya jadi ustadz tuh gitu. Saya dulu pernah cincin saya lagi bagus-bagus nih. Saya ceramah gitu tentang dermawan, tentang Nabi itu datang. Ustadz, saya boleh nggak minta kenang-kenangan? Antum ceramah bagus itu. Aduh, berat banget. Yang lainnya deh Pak. Kita bukan nggak bisa ikut Nabi, tapi kalau kita ikut Nabi itu memang ada resikonya. Resikonya apa? Ya harus siap. Kedermawanannya, keberaniannya, tadi ketawaduannya. Tahu-tahu mungkin orang sok SKSD kan sama kita. Ya nggak Pak Ustadz? Gimana Pak Ustadz? Kan nggak enak gitu. Awal Nabi SAW udah siap dengan semuanya. Kadang-kadang ditarik, apanya itu burdahnya, ditarik selendangnya sama Badawi gitu kan. Kadang-kadang saya udah baik belum? Belum, apa? Baik apa kamu? Gitu, dan itu udah siap, harus begitu. Namanya tawadu kan? Kita enggak kan? Kalau kita kan tatawaduan itu, pura-pura tawadu. Orang kurang ajar kitanya marah. Nah, Nabi enggak. Seorang Badawi itu dikasih Nabi SAW sesuatu. Sudah baik belum saya? Belum. Orang Badawi kan jujur. Kasih lagi. Udah belum? Belum. Apa ngasih gitu doang, yang ketiga kali baru. Sahabat tuh udah mau marah, sahabat-sahabat. Nabi bilang, sekarang kamu udah ridho dengan saya, tapi sahabat saya belum tuh. Coba kamu minta maaf sana. Soalnya yang saya ridho mereka nggak tahu. Yang mereka tahu adalah kamu belum ridho dengan pemberian saya. Kamu marah-marah mas. Coba kamu umumin kalau Nabi udah ridho. Harusnya kan jangan gitu kan, biarin aja sama sahabatnya biar. Nah, itu yang luar biasa. Itu semua adalah kesempurnaan jiwa Rasulullah SAW. Ya karena bagian syaitannya udah diambil sama Allah. Kita minimal cinta kepada beliau dan berupaya sekuat tenaga untuk bisa betul-betul mirip dengan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, Nabi SAW tidak pernah diminta apapun demi kemajuan Islam kecuali pasti akan dikasih. Maka pernah suatu ketika seorang datang kepada Nabi SAW, lalu Nabi kasih dia kambing antara dua gunung, satu lembah. Ya itu aja, itu kan karena kita ada antara dua gunung tuh. Itu aja tuh, antara mana Sindang-Laya sama Sirimpun. Itu semua seisi. Akhirnya orang ini balik ke kaum lalu bilang, kaumku masuk Islam lah. Sungguhnya Muhammad itu orang yang kalau udah memberi agar orang mau masuk Islam itu orang yang memberi yang tidak ada rasa takut miskin sama sekali. Nah, kalau kita biar orang dapat hidayah ngeluarin tahu aja kayak berat gitu. Nabi SAW nggak demikian. Meneladani beliau dalam rasa takutnya kepada Allah SWT. Dari Sayyidina Mutarrib an Abi radhiyallahu anhu beliau berkata, aku melihat Rasulullah SAW sholat dan di dadanya bunyi sesuatu yang menggolak karena tangisan yang begitu hebat. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, qad syibta. Wahai Rasulullah, kamu sudah beruban aja. Padahal engkau belum terlalu tua. Kata Nabi SAW, aku jadi beruban karena mendengar surat Hud, Waqiah dan surat Al-Mursalat, amma yatasalun wa idza syamsu kuwirat. Saking di dalam ayat-ayat itu ada ancaman-ancaman Allah, ada siksa-siksa Allah kepada mereka-mereka yang tidak taat. Kalau kita biasa aja.
baca semua ayat biasa aja. Atau pas cerita tentang adab, cerita tentang neraka, beratnya siksaan Allah, itu orang lain. Kita orang soleh, ini ngeri kita nih. Jauh, makanya kalau kita nggak ngaji itu udah ngerasa cukup aja udah. Kita ngaji baru kita paham. Kita ini jauh sekali dari makom yang Allah hendaki kita ada. Panutan di dalam zuhud kepada dunia. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah mendatangi Nabi SAW dan beliau tidur di atas tikar yang nggak ada apa-apanya lagi. Ya kalau kita kan tikar ada sejadahnya, ada karpetnya, ini enggak, tikar aja. Kemudian bantalnya juga dari kulit, ya. Yang isi dari bantal itu adalah ya kalau sekarang kapuk. Di sisi beliau ada wadah minum yang terbuat dari kulit juga. Wah, serba sederhana. Sayyidina Umar mengatakan, aku melihat ada bekas ada bekas tikar. Ya kan kalau kita tidur tikar langsung kan begitu kan, bekas itu di tubuhmu. Maka aku menangis melihat kondisi. Seseorang tanya, kenapa nangis? Lalu aku menjawab, kata Sayyidina Umar, semuanya Kisra, Kaisar, Raja Romawi, Raja Persia, mereka hidup dengan sangat nyaman. Sementara engkau adalah utusan Allah SWT. Nabi SAW bersabda, amatarda antakuna lahumud dunya walanal akhir. Maka engkau nggak ridha, wahai Umar, mereka dapat dunia dan kita mendapat akhirat. Masya Allah. Nah, kita cerita zuhud yang ngamalin orang gitu. Nah, kita cerita tentang zuhud, yang zuhud orang, kitanya hidup mewah. Jauh. Nabi SAW betul-betul nggak tertarik dengan dunia dan mengamalkan itu. Bahkan dunia yang beliau miliki, beliau bagi-bagi kepada sahabat-sahabat yang lebih memerlukan. Nah, jadi beliau bercerita tentang zuhud, beliau praktek sendiri. Di antaranya beliau haji dengan kendaraan yang sangat dengan kendaraan yang sangat lusuh, dengan kendaraan yang nggak keren gitu, dengan pakaian yang tidak fresh, dan beliau juga pakai jaket kotifah itu apa ya, jaket atau baju hangat yang harganya nggak sampai 4 dirham. 1 dirham itu sekarang kurang lebih 23.000, nggak sampai 100.000. Kurang lebih beli di Cimol ya, kalau di Bandung itu beli di tempat bekas. Ya Allah, kita ini memang jauh sekali. Kita bicara zuhud ya baru teori. Alhamdulillah kita tahu teorinya. Walaupun ini hanya untuk kita, nggak usah ingat-ingat orang lain deh kita. Orang lain mah pasti punya alasan sendiri. Kita nih loh yang paling tahu alasan diri kita kenapa tetap hidup mewah, tetap hidup nyaman. Kan kita tahu bahwa kita nih egois, udah titik. Adapun orang lain yang hidup dengan kemewahan dan mereka bicara zuhud, tentu mereka punya tujuan lain yang pasti mulia. Kita tidak boleh suuzon, apalagi itu guru-guru kita, masyayikh kita, orang-orang hebat di negeri ini, nggak usah. Itu mah buat kita aja. Karena ngaji ini itu kita bisa mengkaji diri, ngaca diri, bukan nyuruh orang ngaca. Kata Mas Randy itu,
Kita ini bukan tukang kaca yang suruh orang lain ngaca. Kita nih mau ngaca dengan diri sendiri,